Petani sawit akan menyesal di kemudian hari apabila masih melakukan penanaman seperti ini. Baiklah para petani sawit, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Apa saja yang harus dihindari buat para petani sawit yang masih pemula? Ini perlu disimak baik-baik supaya tidak menyesal di kemudian hari. Karena ini penting dan sangat penting, apalagi kita sebagai petani sawit yang masih baru paham dengan pohon kelapa sawit dan ingin berkebun menanam pohon kelapa sawit. Maka buat teman-teman para petani sawit yang masih pemula, simak video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham masalah menanam pohon kelapa sawit. Kalau tidak tahu dan tidak paham, nanti Anda juga akan menyesal di kemudian hari. Apa saja yang harus kita hindari ketika kita ingin menanam pohon kelapa sawit? Inilah penyesalan saya pribadi setelah sawit umur sekitar 8 tahun, maka terjadilah penyesalan. Pertama, jarak tanam. Untuk jarak tanam, teman-teman petani sawit harus pahami terlebih dahulu supaya tidak menyesal kemudian hari. Jarak tanam yang terlalu dekat itu akan membuat pelepah sawit itu akan tegak ke atas. Itu kalau ukuran terlalu dekat, dia akan tegak lurus ke atas sehingga membuat buah kejepit dan kecil dan tidak akan berbuah apabila dalam waktu lama. Karena semakin lama akan semakin tepatnya akan semakin teduh sehingga akan susah berbuah. Begitu juga kalau terlalu jarang. Kalau sawit kita terlalu jarang, memang tidak ada kendala masalah buah dan pelepah. Itu akan lebih bagus kalau terlalu jarang. Tetapi kalau terlalu jarang, kita akan rugi. Ruginya dari mana? Ruginya kita itu dari lahan. Apalagi kita punya lahan itu sedikit. Seharusnya kita punya lahan 1 hektar bisa tanam 140 hingga 130 batang. Tetapi kalau kita terlalu jarang, maka akan berkurang sekitar 100 batang saja. Itu yang akan kita rugi, 100 hingga 90 batang. Itu ruginya karena kurang batang. Padahal kalau terlalu jarang itu memang bagus ya, tetapi untuk pelepah yang tidak bertemu dengan pelepah temannya, maka itu akan berdampak pada hama rumput. Hama rumput akan terlalu banyak tumbuh karena tanah itu terus terkena sinar matahari sehingga rumput pun cepat tumbuh dan cepat besar. Nah, itu kesalahan menanam sawit yang terlalu jarang. Nah, intinya buat kalian yang ingin menanam kelapa sawit, jarak ideal dari jarak yang bagus, kalau lahan itu lereng atau berbukit, gunakanlah ukuran 8x8. Tetapi kalian harus lihat apakah bibit yang kalian gunakan itu bibit pelepah panjang atau pelepah pendek. Kalau kalian menggunakan bibit pelepah pendek, kalian bisa menggunakan 8x8 untuk lahan lereng. Tetapi kalau kalian menggunakan pelepah panjang, kalian bisa menggunakan 9x9 untuk lahan lereng. Itu sudah pas ukurannya. Nanti dia tidak akan bertemu dengan temannya, pelepah temannya. Dia tidak akan bersandar, bertemu, tetapi tidak akan membuat pelepah itu tegak, sehingga akan berpeluang mengembang. Pelepah itu akan mengembang apabila kita pas jarak tanamnya. Sedangkan untuk lahan datar, nih, itu lebih idealnya kalau pelepah pendek gunakanlah ukuran 9x9. Tapi kalau untuk pelepah panjang gunakan 10x10 karena itu datar. Intinya kalau datar dia itu akan tinggi sama rata. Kalau tinggi sama rata, otomatis dia akan, kalau dia terlalu dekat, akan ketemu dan akan bersandar di pelepah temannya. Antara pelepah itu akan bersandar ketika kita menggunakan metode ukuran 8x8 kalau pelepah panjang. Tetapi kalau kita menanamnya di lahan yang berlereng, menggunakan metode 8x8, otomatis yang di bawah itu akan tinggal di bawah sehingga tidak bertemu dengan pelepah teman di atas. Dia akan tinggi sebelah. Itu posisinya kayak di PT-PT seperti itu. Makanya perusahaan bisa menanam sawit lebih dekat jarak teras karena dia tidak pernah bertemu dengan pelepah temannya. Dan juga masalah bibit, teman-teman harus pilih bibit yang bersertifikat yang lebih bagus. Karena kalau bibit bersertifikat akan lebih bagus. Kalau bibit tidak bersertifikat atau bibit sebutan, teman-teman lihat saja di belakang saya tidak ada buah satupun. Tetapi
Kalau sawit yang seperti belakang saya ini, sekali dia berbuah, maka dia akan berbuah semua, banyak setiap pelepah. Sekali dia masak, dia akan masak serentak, sehingga dia antrik seperti ini. Jangan sampai semuanya satu lahan itu semuanya seperti ini. Dan juga hama rumput. Kalian yang harus kalian hindari, yang pertama jenis kayu, jenis hama rumput yang keras seperti kayu, rumput resam, dan alang-alang. Hindari itu saja. Tidak perlu terlalu bersih. Yang penting jangan sampai alang-alang dan rumput resam itu menyebar ke seluruh lahan kalian. Karena rumput alang-alang dan resam itu sangat berbahaya untuk perkembangan pohon kelapa sawit. Nah, itulah penyesalan para petani sawit kalau tidak tahu cara menanam sawit. Dampaknya akan sangat berisiko lama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Para petani sawit, jangan lupa share ke media sosial kalian masing-masing.